madu. Nah, lebah madu ini kan mengambil nektar dari berbagai jenis pohon di situ. Dan karakteristik dari masing-masing jenis pohon yang diambil nektarnya akan menentukan jenis madu yang dihasilkan. Pernah dengar madu kelengkeng ya, Mas? Madu kelengkeng itu berarti apa dia? Tanaman yang dia adalah tanaman kelengkeng. Ada lagi madu randu kalau nggak salah. Ada madu apa lagi yang berbasis pada. Nah, itu kan berarti jasa apa materi tidak bisa diambil nggak apa-apa, nggak bisa nebang pohon nggak apa, tapi bisa mengambil madunya. Jasa lingkungan yang lain apa misalnya? Ya dia mengatur siklus hidrologi. Munculnya mata air di situ. Itu kalau nggak ada pohon nggak mungkin ada mata air di situ. Ini Mbak Saras ini pernah ke rumah saya ini. Saya tuh rumahnya di bawah Gunung Ungaran, di Macet. Jadi di situ di dekat rumah saya itu ada 5 mata air yang semuanya diambil untuk kalau ada lihat truk yang tulisannya PSA PSA itu dari dekat saya tuh. Diambil ke Semarang bawah itu. Kalau nanti pohon di Gunung Ungaran habis, diubah menjadi kebun teh misalnya. Saya tidak yakin kok kalau mata airnya masih hidup itu. Lawang di Undip saja itu yang dulunya mata airnya banyak, sekarang mungkin hanya tinggal nggak sampai 5 itu mata air. Dulu banyak itu. Ada penelitian mahasiswa itu mengatakan, mahasiswa penelitian saya itu dulu ada sekitar 40-an sekian mata air. Sekarang terus tahun 2000 saya waktu masih masuk dosen Undip itu di FPIK, ya FPIK ada nggak ini? Lulusan FPIK. Ada mata air nggak Mbak kamu di FPIK? Tahu nggak ada mata air? Nah, dulu ada padahal di FPIK itu mata airnya. Sekarang udah mati. Ada yang tahu Puskesmas Tembalang nggak? Itu kalau ke utara ke arah SD Nurusunah namanya. Itu kan ada pohon terembesi di situ timur jalan. Itu dulu mata air itu. Waktu tahun 2004 ya, 2003 saja. Anak saya kan sekolah di SD Nurusunah itu. Saya kalau waktu itu pekerjaan dosen masih longgar, jadi saya masih bisa antar jemput. Kalau saya jemput di sana, saya nunggunya di mata air di dekat pohon terembesi itu. Ada airnya. Sekarang jadi sampah kalau nggak salah, tempat buang sampah di situ. Itu yang baru, masa yang dalam seingatan saya itu masih saya ingat. Itu ada mata air yang sekarang sudah mati. Apalagi kalau kita merujuk pada apa namanya histori di daerah Tembalang. Konon katanya saya juga coba diceritain salah seorang apa namanya sesepuh di Tembalang dulu. Geraha Estetika itu dulu adalah sebuah telaga yang dalamnya itu sepanjang kalau 3 galah digandeng itu dalam segitu. Sekarang kan jadi perumahan. Tapi kalau Anda lihat topografinya Geraha Estetika itu dari tim itu kan cekungan semua itu. Coba Anda muteri Geraha mesti dia di cekungan Geraha Estetika itu. Dulu kalau hujan di kebanjiran itu seolah-olah juga membenarkan apa namanya hipotesis orang, maksudnya hipotesis kita ya Pak. Jangan-jangan memang dulu yang benar itu telaga yang sekarang sudah menjadi kering. Ya, itu contoh ekosistem yang resiliensinya tidak bagus. Kalau resiliensinya baik, daya lentungnya baik, maka dia suatu saat akan kembali lagi menjadi telaga. Tapi ini sudah permanen jadi perumahan. Nah, contoh jasa lingkungan di hidrologi seperti itu. Yang lain banyak itu siklus nitrogen, siklus fosfor, dan sebagainya. Nah, ini adalah pengelompokan hutan ya, berdasarkan fungsinya. Hutan itu bisa dibagi menjadi yang pertama hutan produksi. Saya nggak usah jauh-jauh biar yang di sini kedengeran nih. Jadi hutan produksi ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap, produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Ada teman-teman yang dari kehutanan nggak ini? Nggak ada ya? Jadi untuk memperoleh status hutan produksi ini juga tidak mudah. Dia harus ada studi, ada permohonan yang ditujukan ke Dirjen Planologi. Saya punya teman S3, nah teman S3 saya itu sekarang dia bagian perizinan. Iya, jadi di planologi tapi yang dia bagian perizinan.
Jadi kalau ada hutan yang tiba-tiba menjadi kelapa sawit, itu karena melalui proses perizinan seperti ini. Jadi akhirnya lahan hutan yang mungkin luasnya bisa ribuan hektar bisa beralih fungsi menjadi hutan produksi tetap. Jadi kebun kelapa sawit. Anda pernah ke kelapa sawit ya? Itu bisa loh di tengah kebun kelapa sawit itu nggak bisa keluar sampai berjam-jam karena bingung karena kayak masuk ke mezanin. Loh, semua sama di mana-mana. Nah, makanya ini menjadi sebuah apa ya istilahnya? Apa sering menjadi praktek praktek apa ya? Suap itu ya kayak gini. Untuk bisa memperoleh sebuah HPH, hak pengelolaan hutan, maka dia harus melakukan apa ya jalan pintas atau jalan pelicin ya. Yang kedua hutan konservasi yang saya ceritakan tadi ada 3. Yang pertama adalah KSA, kawasan suaka alam, yaitu untuk cagar alam dan suaka marga satwa. Bedanya kalau cagar alam ini lebih ke arah perlindungan pada flora, tanaman-tanaman endemis, tanaman-tanaman langka itu yang dilindungi di situ. Di Belitung itu ada namanya hutan Bangkai. Bangkai itu ada hutan pelawan karena banyak tanaman pelawan di situ. Tapi kalau suaka marga satwa lebih ke arah perlindungan pada fauna. Di Taman Nasional ini sering apa ya istilahnya apa namanya sering rancu dengan TN ya, karena TN itu juga biasanya melindungi fauna yang langka juga. Jadi ada contoh Taman Nasional Ujung Kulon. Ada apa di sana? Badak bercula satu, badak Jawa. Statusnya dia Taman Nasional, tapi sebenarnya dia fungsinya sebagai suaka marga satwa sebenarnya di situ. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam atau KPA. Ini ada Taman Nasional, kemudian Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Cukup banyak status TN yang ada di negara kita ya. Ada TN, wah banyaklah Taman Nasional tuh. Kerinci Seblat, Gunung Leuser, kemudian Tesonelo, Waikambas. Kalau di Jawa itu dari barat TN Ujung Kulon, Halimun Salak, Gede Pangrango, kemudian Merapi, Merbabu, kalau ke timur Meru Betiri, Alas Purwo, Baluran. Sini ada Karimun Jawa ya. Jadi untuk masuk ke Taman Nasional itu harus ada izin apa namanya? Simaksi namanya. Surat izin masuk kawasan konservasi. Kemarin makanya saya sebelum menerjunkan mahasiswa dan tim saya ke TN Karimun Jawa itu harus perizinan dulu, isi aplikasi, kemudian saya presentasi dulu nanti dikonfirmasi lah tentang rencana survei penelitian saya, baru keluarlah surat simaksinya itu. Saya nggak tahu kok bisa cepat tuh apa karena ada mahasiswa mil yang di sana apa teman saya yang di sana nggak tahu. Karena saya presentasi masukkan perizinan itu hari Senin, hari Rabu presentasi, hari Kamis sudah keluar suratnya. Tadi sudah berangkat. Kemudian yang ketiga Taman Buru. Nah, Taman Buru ini adalah sebuah kawasan hutan yang memang satwanya boleh diburu. Pertanyaan saya, apakah semua satwa boleh diburu? Tidak. Yang boleh diburu yang mana? Yang populasinya besar, yang menimbulkan gangguan, yang sudah tua. Jadi jangan berburu anak-anak kecil, maksudnya hewan yang masih kecil-kecil balita ditembaki nggak boleh. Tapi yang sudah tua. Gangguan misalnya apa? Celeng, babi hutan itu boleh diburu. Tapi kalau landak ya jangan. Atau tergiling kok diburu ya jangan. Jadi ada syaratnya itu. Dan juga itu ketat. Populasinya besar ya. Biasa kalau babi hutan kan populasinya banyak ya Mas. Misalnya ada induk babi hutan bawa anak kecil-kecil 15 ya jangan ditembak itu ibunya. Nah, kasihan anaknya 15 kan masih minum ASI kok ditembak ibunya ya anaknya nanti ikut mati semua. Terakhir adalah hutan lindung. Hutan lindung ini adalah kawasan yang lindung yang murni tidak boleh peruntukan apapun dilaksanakan di sana.
Mungkin penelitian masih bisa dilakukan, tapi juga pada zona-zona tertentu. Tidak boleh ada zona inti. Contoh hutan lindung kemana ya? Ada pernah dengar Petung Kriono enggak? Yang rumahnya Pekalongan enggak? Nah, di Kabupaten Pekalongan ada hutan lindung Petung Kriono di Kecamatan Doro, nggak salah naik lagi. Nah itu hutan lindung yang memang tidak boleh dilakukan kegiatan di sana. Kita pernah praktikum di sana, tapi pada zona pemanfaatan juga, tidak di zona intinya. Manfaat hutan tadi sudah kami sampaikan ya. Yang pertama fungsi ekonomi, kemudian eh, klimatologis. Jadi fungsi ekonomi itu gini, ada sekitar 40 juta orang yang hidupnya berada di kawasan hutan, di sekitar hutan. Dan mungkin perlu Anda garis bawahi ya, bahwa orang-orang tadi tinggal di sekitar hutan itu jauh sebelum Republik Indonesia ini berdiri. Tiba-tiba Republik Indonesia merdeka, kemudian membuat sebuah status kawasan hutan dan membuat aturan-aturan. Terus gimana itu? Padahal mereka dulunya bebas loh keluar masuk hutan itu. Ambil kayu ya bebas, ambil tetap berburu ya bebas. Tiba-tiba statusnya menjadi hutan lindung, tidak boleh lagi ngambil kayu, tidak boleh lagi berburu di situ. Terus gimana kalau seperti itu? Nah itu makanya perlu yang namanya sebuah apa namanya kelembagaan. Jadi eh, akhirnya dibentuk namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi untuk saudara kita yang tinggal di dekat hutan, mereka diberi hak atau kelonggaran untuk pemanfaatan hutan, tapi tidak secara materi tadi. Mereka boleh di situ nanam kopi. Mereka boleh menanam atau budidaya lebah madu di situ boleh. Atau menanam tanaman-tanaman yang mungkin semak atau mungkin pon-pon atau mungkin juga bisa beternak di situ. Tapi ya kalau beternak ya rawan juga ya. Melihara sapi lagi di gembala di situ tiba-tiba dimakan harimau yang kasihan juga nanti. Tapi yang jelas itu ya kopi itu yang paling banyak saya lihat. Jadi saya pernah mengunjungi di kawasan Pasuruan itu LMDH-nya memproduksi kopi yang kopinya justru bisa masuk ke kafe-kafe di Surabaya. Jadi ini tanggung jawab dari pemerintah juga sebenarnya. LMDH tadi diberi bantuan alat untuk apa istilahnya, mengeringkan kopi, kemudian apa itu untuk giling kopi itu juga diberi, packagingnya juga diberi, dibina lah intinya. Sampai packaging, kemudian pengurusan IRT juga didampingi, akhirnya bisa dikomersialkan. Di Petung Kriono itu ada spesies langka namanya owa Jawa. Owa itu sejenis kera ya, bukan monyet ya, kera ya. Dan dia eh, distribusinya tuh paling timur itu terakhir di hutan lindung Petung Kriono, ke barat sampai ke TN Gede Pangrango sana. Nah ini terancam punah sebenarnya, dia masuk dalam kategori terancam ya. Nah sementara masyarakat di Petung Kriono itu menanam kopi, kemudian menghasilkan kopi, akhirnya kopinya ini disebut dengan kopi owa. Dan dia bisa eh, apa namanya dipasarkan, kemudian sebagian keuntungannya ini dipakai untuk konservasi owa. Makanya namanya kopinya juga kopi owa di sini. Ada teman kami dari UGM Kehutanan yang concern pada owa, mendampingi masyarakat sana sampai terlibat aktif dalam konservasi owa. Namanya Mas Wawan Owa. Jadi Saras nanti tertarik Saras Owa di sana. Fungsi klimatologis tadi ya mengatur iklim ya. Kenapa kok air itu selalu ada di daerah pegunungan? Masa bukan pegunungan? Hutan ya, di daerah hutan.
Anda pernah nggak ke daerah Wonogiri, Gunung Kidul? Ada airnya nggak di? Nah, pokoknya selama dulu kawasan Wanagama itu sebuah apa istilahnya? Basa Jawane ora-ora ya apa, Mas? Kawasan yang tidak ada tanamannya, cuman semak, itu nggak ada air di situ. Kemudian Fakultas Kehutanan UGM melakukan penghijauan tahun 60 sampai sekarang terbentuk hutan Wanagama seluas mungkin ada 600 hektar ya. Sekarang ada mata air di situ. Nah, itulah fungsi-fungsi hidrologis, klimatologis yang mungkin apa namanya akan disediakan oleh hutan jasa lingkungannya. Anda masuk hutan dengan apa namanya? Ada perasaan apa ya istilahnya? Nek, nek umumnya orang masuk hutan itu akan terasa damai kan, umumnya. Makanya ada forest healing. Jadi untuk healing dengan masuk ke hutan. Tapi kalau mbak-mbak ini saya yakin nggak forest healing ya. Mungkin healingnya ke mall, tau mbak. Ya ke mall itu kalau ada duitnya ya healing, kalau nggak ada duitnya ya cuman nongkrong tok. Mencegah erosi banjir. Contohnya ini, di Dieng itu dulu sebuah kawasan hutan yang cukup lebat. Kemudian di Dieng ini sekarang banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi apa? Dieng. Dieng itu sekarang jadi apa? Apa namanya? Tanamannya apa? Kalau dulu kan hutan, sekarang tanamannya yang banyak apa? Kentang, apalagi. Yang banyak kan kentang, kol, sayuran mayur, bukan pohon lagi maksud saya. Nah, ternyata erosinya menjadi lebih tinggi di Dieng itu. Karena dulunya hutan mampu mencegah erosi. Kemudian setelah terjadi apa namanya? Komersialisasi ya, banyak kan di kentang, kol, banyak tanaman dia relatif tidak mampu menahan erosi bandingkan dengan pohon. Nah, yang sisi selatan dia ini masuk ke namanya Waduk Merican. Waduk Merican itu di Banjarnegara ya. Nah, saya pernah ngisi pelatihan di teman-teman Indonesia Power yang Waduk Merican itu mengeluhkan. Sekarang volume waduknya berkurang jauh karena laju sedimentasinya 2,4 juta ton per tahun masuk ke Waduk Merican. Kalau dibiarkan, nggak sampai 25 tahun Waduk Merican tadi hilang. Ya jadi kayak tadi mana? Geraha Estetika itu. Padahal prediksinya waduk itu dibuat dulu untuk 100 tahun. Kalau waduk kan dibuat kan. Jadi masuk ke sana laju sedimentasinya. Erosinya terjadi ke sini. Nah, bagaimana solusinya? Kalau kita hanya ngeruk mungkin ya tetap akan kalau selama green belt tidak di apa namanya? Tidak dijaga ya tetap akan masuk ke sana. Satu contoh lagi saya pernah ngerjakan UKL-UPL-nya pengerukan bendung di Keradenan Grobogan. Itu sebuah bendung yang dibuat Belanda. Sekarang volumenya tinggal 30%. Jadi yang 70% itu jadi tanah lapang. Jadi kalau sore buat bal-balan anak-anak untuk gembala kambing itu padahal waduk di situ tuh. 30% itu berapa sempit sekali. Nah, itu mau dikeruk. Tapi kalau tidak saya nyatakan kalau tidak green belt tidak dijaga, ya tetap akan paling berapa tahun akan penuh lagi. Jadi tugas hutan adalah menjaga itu. Makanya perlu tanaman-tanaman yang mampu mengurangi laju erosi tadi. Ya tanaman keras, atau mungkin bisa di sela-sela tanaman keras diberi tanaman, tahu suket kolonjono enggak ya? Yang untuk pakan ternak itu dia mampu menahan erosi cukup bagus. Jadi bisa dipakai untuk sumber makan ternak, tapi juga mencegah lingkungan. Yang terakhir sebagai sumber atau wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ya kalau tidak ada hutan, tidak ada lagi lah apa namanya burung atau fauna di situ. Anda nanam satu pohon saja, nanti kira-kira yang datang apa? Mungkin semut. Nah, semut kan kadang-kadang itu juga. Semut itu apakah hanya satu jenis, Mas Akmal? Anda tahu spesies semut nggak? Ya kalau diamati ya, semut itu ada yang kecil-kecil warnanya merah. Kalau
dipenyet daunnya enggak ini. Semut. Ada semut warnanya hitam. Ada yang besar. Macam-macam semut itu. Angkrang. Nah, itu kan juga nanti semut ini akan mengundang spesies lain. Kalau ada semut bisa dia makan kan? Ada cicak di situ. Ada tokek juga nantinya. Mungkin ada burung buat sarang. Ada ular yang makan burung. Nah, itu nanti bisa beragam. Itu dari satu pohon. Jadi akan meningkatkan keanekaragaman hayati. Fungsinya sudah. Nah, sekarang hutan kita ini mengalami gangguan. Jadi gangguan hutan kita ada 8. Yang pertama dari illegal logging. Saya pernah masuk ke hutan di mana itu Tapanuli Selatan untuk membuat apa namanya data baseline keanekaragaman hayati untuk proper di perusahaan emas di sana. Aginkot Martabe namanya. Itu saya pas jalan di tengah hutannya mereka, konservasinya punyanya Aginkot Martabe itu ada pohon yang baru saja ditebang. Yang nebang sudah lari, nggak tahu kemana. Jadi itu mungkin ditebang orang, kemudian ditinggalkan. Dan kalau berhadapan dengan para illegal logger itu juga bahaya juga. Kalau kita biasa lawaran kita begini, tahu-tahu bisa ditembak juga atau malah dibunuh mungkin. Nah, mereka sama para sesat berani. Nah, ini terjadi karena apa? Karena lemahnya pengawasan dan kontrol. Rasio polisi hutan dengan perambah hutan dengan para perambah tadi tidak imbang. Saya punya teman S1, jadi polisi hutan di beberapa terakhir dia di Pangkalan Bun. Nah, dia itu mendapatkan laporan ada pembalakan hutan, kemudian kan di Pangkalan Bun itu pakai kapal speedboat, dia ngejar itu, tiba-tiba perahunya nabrak tonggak. Tonggak itu apa ya? Kayu yang sudah patah tapi nabrak itu terlemparlah dia. Akhirnya yang meninggal teman saya. Itu beritanya yang beredar ya. Tapi kan sudah ada isu juga bahwa teman saya itu skenario mau dihabisi karena termasuk orang yang sangat bersih. Tahun 2000 itu harga Toyota Honda Maestro itu berapa ya? Oh, top-top dan zaman itu Honda Maestro itu dia mau dikasih uang untuk senilai Honda Maestro itu. Nggak mau teman-teman. Kemudian pembakaran hutan banyak terjadi di kawasan-kawasan Sumatera, sudah kasusnya banyak kita dengar. Kebijakan yang salah. Kebijakan salah tadi ya, perubahan status dari hutan lindung konservasi menjadi hutan produksi. Itu mungkin banyak yang salah. Ya salahnya saya nggak tahu di mana. Saya bukan bidangnya di situ. Jadi akhirnya hutannya menjadi homogen. Homogen dengan heterogen itu akan lebih baik yang heterogen. Coba Anda di sini ini Anda wajahnya sama semua. Itu kalau mungkin nanti Akmal nikah sama Saras, anaknya ya sama juga karena wajah ibunya sama kan. Kalau heterogen kan nanti Akmal nikah sama Saras mungkin akan beda. Mungkin kulitnya yang ikuti Akmal, tapi wajahnya yang ikuti Saras kan jadi menarik. Kalau dilihat ibunya nggak begitu bagus, bapaknya yang begitu bagus, tapi yang turun ke anaknya yang bagus-bagus kan jadi bagus juga. Orang kita tuh sering salah ya, menganggap bahwa semua mau ditonjolkan maksudnya. Akhirnya operasi plastik, matanya digedekan, alisnya diperpanjang, hidungnya dibuat mancung, ini ditambah. Nggak tentu bagus loh. Bener kan? Ada yang mungkin eh, hidungnya nggak begitu mancung lah, pesek gitu lah. Tapi ada yang lain yang menonjol itu malah bagus sebenarnya. Jadi tidak semua harus ditonjolkan. Hah? Natural. Tapi kita tuh tidak pernah mensyukuri yang kita punya. Sudah kulitnya hitam disuntik apa botox apa Mbak? Botok dan putih. Kalau orang bule yang putih-putih malah dijemur biar hitam. Rambutnya sama Mbak sering Mbak ini Mbak. Namanya siapa? Nah, Mbak Tias rambutnya hitam bagus malah dicat pirang biar kayak bule. Yang bule pengennya jadi hitam. Kalau terlalu banyak ditonjolkan,
Anda tahu namanya siapa itu? Debbie Kumala. Siapa? Bener nggak? Bener toh? Itu kan malah nggak, menurut saya nggak menarik menurut saya loh. Debbie Kumala atau siapa? Ya nanti di searching di internet. Itu padahal dia untuk bikin itu habis berapa puluh miliar itu. Padahal aslinya mungkin bagus malahan. Ya, kemudian minimnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan. Memang kalau saya mengutip pernyataannya Pak Puryono itu, pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Artinya aturan yang ketat, mungkin secara fisik, akan lebih baik kita melakukan dengan pendekatan ekonominya. Kalau masyarakat di sekitar hutan tercukupi kebutuhan primer sekundernya, maka dia otomatis akan menjaga hutan. Dia tahu kalau hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan, maka dia akan menjaga hutan otomatis. Daripada dilarang masuk, makanya terjadi nanti pembalakan liar tadi. Kebutuhan kayu akan rekonstruksi sekarang, akan konstruksi, kok rekonstruksi, konstruksi maksudnya. Ini kan pakai kayu juga ini, walaupun kalau pesta. Nah, di rumah Anda enggak ada amati enggak? Rumah Anda pintunya masih pakai kayu enggak? Masih meja kursi kayu, tempat tidur kayu, rangka bangunan untuk genteng masih. Nah, itu berarti Anda termasuk salah satu yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Kalau rumah saya insya Allah ya itu enggak sar. Itu kan pintunya dari, oh itu kayu ya, dan yang tepat ada apa namanya, daun pintunya kayak, tapi kayunya dari aluminium, jendela dari aluminium, rangka atasnya dari baja ringan. Tapi meja makanku malah kayu gede blebean gitu ya. Meja makan saya tuh dari kayu yang utuh gede itu loh. Lah itu waktu belinya masih zaman jahiliyah, ya nggak apa-apa lah. Zaman jahiliyah saya, maksudnya saya belum belum menekuni konservasi itu, belinya di situ ya wis lah. Kursinya juga blebean kayu utuh gitu. Jadi ini faktor yang, ya coba Anda lihat data ini. Bagaimana kondisi salah satu pulau kita. Jadi Pulau Kalimantan tahun 1950 itu masih full hijau. Artinya apa ini? Saya mau ke sana tuh kalau takut kalau yang di dalam nggak dengar. Coba bayangkan, ada orang hutan, dia bisa punya daya jelajah seluas ini kan. Dia bisa cari makan di kawasan seluas ini. Bisa dengan bebas kemana-mana. Udah tiba-tiba tahun 2020 tinggal seperti ini. Artinya apa? Ya dia hanya akan menempati kawasan yang hijau ini saja. Jadi dia akan sangat terganggu karena ada yang namanya efek tepi. Nah di ekologi itu ada, ini kan ekologi ya. Ada namanya efek tepi. Efek tepi itu pengaruh dari luar ekosistem yang mungkin berpengaruh langsung pada organisme. Contohnya penyakit. Hewan di alam liar akan sangat jarang terkena penyakit. Ya dari hewan penyelam itu ya, bilang lebih aman nggak penyakit? Ada pernah nggak namanya PMK ya? Penyakit mulut kuku. Ya. Itu karena terjadi kan apa? Karena bakteri antraks. Bakteri antraks itu ya, kalau di alam liar akan jarang hewan terkena antraks. Sorry, iya terkena antraks tadi. Pernah dengar ada macan sakit gigi enggak? Macan itu kenapa tidak sakit gigi? Karena dia yang mulutnya itu masih ada flora-flora yang cukup sehat. Flora mulut ya, yang menjaga agar bakteri yang merusak itu bisa
Kemarin saya lihat di YouTube apa di YouTube, di NetGeo itu ada kucing terkena diabetes. Kenapa? Karena dia makannya, nah kucing itu kan harusnya makannya apa sih? Daging, tikus. Lah kucing kok dikasih makan nasi ya diabetes dia nanti. Jadi dia luka nggak sembuh-sembuh. Obesitas luka. Ternyata karena dia kadar gula darahnya tinggi. Jadi efek tepi tiga sih neolinik degeneratif ya. Kalau kucing tadi bukan itu, tapi kalau yang antraks apa penyakit lain itu terjadi karena efek tepi tadi. Kekuatan angin, kemudian pengaruh kebisingan itu memberikan efek tepi. Hewan itu akan lebih suka kalau dia kawin dalam kondisi suasana yang sepi. Kalau ramai hirup pikuk ya hewannya nggak mau kawin. Kalau orang itu memang dablek. Kalau manusia itu ramai ya tetap kawin juga. Nah, ini ternyata juga yang kedua home range namanya. Daya jelajah. Macan tutul itu sehari mungkin bisa bisa menjelajahi kawasan beberapa puluh hektar untuk cari mangsa. Kalau tiba-tiba kawasan segede gini, macan tutul yang saling berkompetisi ini jumlahnya banyak akan terganggu jelas-jelasnya. Akhirnya terjadilah apa namanya ketegangan atau konflik antara satwa liar dengan manusia yang tinggal di sini. Konfliknya itu karena sebenarnya kan lahannya mereka kita ambil. Jadi ini adalah faktor karena menurut saya dari tahun 50 sampai 2020 itu ya murni karena faktor antropogenik. Kalau natural kebakaran dia akan pulih lagi dengan cepat. Tapi kalau antropogenik itu akan agak susah untuk pulih kembali. Bekas tambang nggak ada yang pulih baik 100%. Coba Anda ke Pulau Bangka itu, lihat apa namanya kulong ya, bekas pengalian timah itu. Karena kalau mau mendarat ke Bangka, kulongnya itu banyak, coromplong-coromplongnya itu banyak. Nah, menurut data dari tahun 2000 sampai 2012 dari University of Maryland, laju deforestasi atau persentase kehilangan hutan yang terbesar itu adalah di negara Malaysia. Pernah ke Malaysia belum? Belum ya. Kalau Anda mendarat mau ke bandara di Kuala Lumpur, itu seluas lahan seluas luar biasa itu isinya apa? Kelapa sawit. Jadi seragam caranya, tapi kalau dilihat bagus sih, dilihat secara estetika bagus, tapi secara ekologi jelas sangat tidak bagus. Yang kedua adalah Paraguay. Indonesia nomor 3. Ya, urusan kayak gini tuh Indonesia itu 3 besar. Urusan penduduk terpadat, tingkat korupsi tertinggi, penyebaran tertinggi itu Indonesia mesti nomor 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 bagus lah. Ini adalah beberapa kawasan juga. Kalau kita lihat hanya Pulau Papua yang relatif masih masih hijau dan masih belum terlalu rusak. Kalimantan Selatan ini kan karena penambah pertambangan batu bara kan, tambang batu bara. Ini di Pulau Sumatera itu ya, ada penambangan, ada mungkin perubahan untuk monokultur. Nah, akibat deforestasi itu apa sih? Ya seperti ini. Orang hutan kehilangan rumahnya, satwa kehilangan rumahnya, dampak banjir terjadi. Jadi bencana alam itu bisa karena dua hal, karena faktor natural dan antropogenik. Mau hutannya serimbun apapun, lingkungannya sebersih apapun, kalau terjadi gempa bumi, tektonik ya gempa saja. Tsunami ya tsunami saja terjadi. Gunung meletus ya tetap meletus saja, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau banjir, tanah longsor itu bisa karena faktor antropogenik. Kekeringan, erosi, itu. Orang soleh, masyarakatnya soleh apapun, kalau mau ada namanya gempa bumi ya gempa bumi saja. Yang sekarang ancaman megatrust ya. Megatrust itu kan, tapi saya tuh manu ya, kayak gitu tuh maksudnya ya tidak usah dibesar-besarkan lah. Jangan menimbulkan kecemasan ya. Istri satu sampai menyiapkan koper berisi pakaian. Baru ngopoi gimana koper itu megatrust.
Nah, dampak yang lebih parah adalah dengan perubahan iklim. Jadi adanya deforestasi tadi menyebabkan kemampuan serapan karbonnya menjadi sangat berkurang. Sementara di sisi lain produksi karbonnya semakin meningkat. Adanya apa namanya? Transportasi, industrialisasi, mungkin kebakaran beberapa tempat sampah, menghasilkan metana, sehingga menyebabkan konsentrasi CO2 meningkat. Sehingga kalau kita lihat pada tabel ini ya, dulu CO2 meningkat itu secara periodik ya. Ini kelihatan nggak? Ada yang paling atas ini kan dia naik turunnya periodik ini. Ini saat terjadi pemanasan global, turun lagi, dan seterusnya. Ini justru menciptakan ekosistem yang unik sebenarnya dari sini. Tapi sejak revolusi industri naik terus, dia tidak pernah turun di sini. Sehingga suhunya akan tetap terus naik. Jadi global warming prediction, maka tahun 2100 akan terjadi suhu yang meningkat di beberapa bagian dari bumi. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang paling tinggi meningkatnya mana? Sebesar 8 derajat di mana? Di mana? Amazon, oke, di sini. Ada lagi sini. Kawasan Kutub Utara ini justru menerima apa namanya? Dampak kenaikan suhu yang paling panas itu di Kutub Utara dan juga di Amazon. Kenapa tidak merata sekarang pertanyaannya? Kutub Selatan ada juga kenaikan lah sebesar mungkin 5 derajat ini. Nah, ini ada namanya fenomena polar vortex. Silahkan dicari polar vortex. Apa Mbak Tias? Sudah nyari ketik polar vortex pakai X ya. Ini sudah biasa dulu. Ada perubahan udara. Di perubahan udara tekanan sehingga menyebabkan dampak itu justru terjadi di sini dan di sini. Kalau kita bicara penipisan lapisan ozon, tahu ya bedanya gas rumah kaca dan ozon juga. Kalau gas rumah kaca kan itu panas karena dalam misalnya gas rumah kaca di bawah yang menghalangi sinar yang ada kembali ke atas banyak itu. Nah kalau lapisan ozon dia bilang sinyal indra yang ada di stratosfer dia berfungsi untuk menyerap sinar UV. Reaksinya reaksinya apa? Ini UV plus ultraviolet. Apakah semua UV berbahaya? Tidak. Ada yang UV, UV, UV. Yang bahaya itu kan dan itu UV apa ya? Yang iklan kosmetik ini melindungi dari sinar UV. Oh, UV ya kita tahu. Nah, sinar lapisan ozon ini punya apakah sama? Namanya satuannya drop sendiri. Di atas 120 drop sendiri itu bagus sekali apa? Tapi di bawah 100 drop sendiri dia enggak. Beda sebenarnya. Nah, yang disebut dengan lapisan ozon yang kedua itu adalah yang mempunyai kerapatan drop sendiri rendah. Beda sekali. Yang merusak ikatan ketiga adalah FTL, fluorofluorokarbon. Dari mana sengaja itu? Ya, pagi, apapun, kosong, bios. Nah, itu sudah. Sekarang yang menghasilkan CFC mana? Ada orang bilang pakai itu. Kebanyakan kan dari sini kan, di bulan utara. Tapi yang terjadi lapisan ozon perubahan paling besar adalah itu. Kok tidak di sini? Ya tadi dengan pelaporan. Karena CFC-nya karena tekanan udara, suhu perputaran bumi dan sebagainya, sehingga dia terbawa ke sini. CFC-nya.
Salah satu CC kenapa dipakai? Karena dia nggak konstan, murah. Tapi kalau mainnya dia akan pada hardware dalam waktu yang cukup lama. Tidak sampai mungkin ratusan tahun. Dampak yang lain dari pemanasan global adalah melelehnya es di Kutub Utara. Tahun 78, 79, maka lebih dari 20% dari es di kutub mengalami pencair. Dulunya seluas ini, ya, tiba-tiba sekarang tidak. Makanya ini menjadi kesulitan bagi dua kutub. Nah, dua kutub, lima kutub, dia nanti akan menyempit. Ini sama kan kayak tadi. Kayak Kalimantan tadi, harusnya dia bisa mana-mana. Dua kutub itu kalau makan gimana sih? Apakah dia akan menunggu di lubang-lubang es? Nanti akan di luar yang suatu saat harus keluar kan ke udara. Ya kan nggak bisa jual nah kasar di lubang itu dia baru sana. Tapi kalau anjingnya di pesisir, di sini dan di pantai, ya ada dua batang kan tahu nyemplung ke laut kan nggak bisa mengejar. Jadi dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan mangsa. Ini adalah beberapa dampak pemanasan global pada aspek agrikultur. Kemudian sumber daya air. Jadi ini meningkatnya apa namanya insektisida. Kalau satu itu meningkatkan intensitas apa? Karena siklus metamorfose serangga menjadi lebih singkat. Kemudian increase water quality, penurunan kualitas air, increase meningkatnya kekeringan. Increase flooding, meningkatnya banjir. Jadi kalau hujan banjir, kalau kemarau kekeringan. Ini dampak dari pemanasan global. Kemudian dari keselamatan, kehilangan beberapa spesies tumbuhan. Kehilangan beberapa satwa liar dan juga spesies. Akibatnya besar. Sea level dan pasang air mungkin meningkatnya muka air laut wilayah beberapa kawasan pesisir. Ada yang pernah mengunjungi Triwulan dan sebagainya yang bisa tiba-tiba sudah tergenang air laut kemudian pindah-pindah. Di situ ada apa? Di sebelah timurnya Hayung itu banyak. Kita tahu memang satu bentuk. Human health mungkin meningkatkan beberapa penyakit, kemudian terutama penyakit pernapasan, kemudian polusi air. Human population meningkatnya kematian karena panas kesehatan. Kemudian ekstrim, cuaca ekstrim. Tapi jalan dari sini ke sana panas banget. Ini baterainya sudah mau habis, kuliahnya kayak sudah mau selesai. Nah, ini adalah jumlah orang yang resiko terkena banjir pesisir. Kalau kita lihat, lebih dari 50 juta orang akan terdampak di kawasan Indonesia, Asia Selatan. Di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pantai di sini kan nggak ada ya, pantai lagi kan. Pantainya kan begini kan. Coba Anda yang kalau nonton film Mission Impossible itu ya Bapak mau berdiri itu kan pantai yang pantainya tua, sampai ketinggian batu. Kalau berdiri di pantai di sini yang datar itu ya nggak mati lah, sampai cara masih segini, kalau diselamatkan orang, tapi itu kan yang perlu itu waktu itu. Sementara di sini pantainya pantai lagi satu. Dan di sini jumlah populasi yang tidak dipakai juga banyak. Ada keluar negeri ke daerah Tiongkok, di daerah
Skotlandia karena nggak ada orang yang rumah di sini pantai. Waktu itu kan karena padat ditambah orang itu kan. Cuma kadang yang paling tidak kenal sini. Lebih dari 1 juta spesies akan hilang karena kepunahan. Ya ini sih apa namanya? Ini sudah. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Ini yang masalah ini ya, spesies terhadap efek tepi. Dan saya pernah ini ya, pernah belajar pernah tahu kalau misalnya di luar negeri itu kalau untuk hewan-hewan yang dekat dengan manusia, terutama kayak dekat tepi yang seperti yang tadi Bapak bilang kan, kalau misalnya dari itu kan biasanya mereka sudah ada interaksi ya Pak. Ya. Dan mereka sudah ada interaksi, misalnya mereka sampah orang begitu karena itu teknisnya mereka bakal ada ketergantungan sama manusia ya. Artinya kalau di situ itu tandanya hewan-hewan seperti itu harus dibunuh, harus dihilangkan karena kalau enggak kita nanti bakal spesies-spesies berikutnya bakal masuk dan mengatakan kayaknya di Indonesia ada kebijakan seperti itu atau kalau di Indonesia untuk hewan-hewan yang ada efek aktif itu hanya ya kalau untuk di Indonesia, hewan-hewan yang ada di kawasan efek tepi itu biasanya kita masih berupa apa ya, himbauan, anjuran, larangan. Contoh misalnya, saya pernah ke Bali bawa kendaraan sendiri itu, ada namanya TN Bali Barat. Itu di situ banyak sekali di pinggir jalan itu monyet-monyet pada duduk, minta diberi makan orang yang lewat. Kenapa? Karena waktu itu ada salah satu monyet mungkin yang diberi makan dengan makanan yang bercita rasa. Berarti apa ya? Taro atau apa Epitos atau ciki. Nah, mereka itu sebenarnya juga nalurnya sama dengan kita ya. Jadi mereka punya indera pengecap yang sama dengan kita. Kalau sudah mengenal masakan yang enak, mereka akan cenderung memilih itu. Kenapa tadi hewan yang di situ ngorek-ngorek sampah? Karena dia merasakan itu lebih enak. Yang monyet nanti tidak akan lagi mau makan daun muda atau buah. Karena sudah merasakan, oh ternyata enak. Sehingga tidak dilarang memberikan makanan pada monyet. Nah itu nanti akan berdampak pada tadi sebuah kelompok yang nanti akan tergantung pada, jadi secara alami rantai makanan tidak akan berjalan karena mereka tidak lagi mau cari buah, cari makan daun muda karena mereka sudut itu. Ada pernah di India itu monyet itu kalau ada pesta dia akan meminum tuak. Jadi ya mabuk juga ya, terkapar gitu, kaku gitu. Nah, mereka kan seperti tadi seperti itu. Sehingga kalau di Indonesia tidak se ekstrim yang Mas Akmal tanyakan, harus dibunuh ya, ditembak. Tapi mungkin di sini hanya berupa larangan agar orang tidak memberi makan sembarangan pada satwa yang ada di efek tepi tadi. Kalau yang dikasih misalnya pisang atau kacang itu masih, kacangnya kalau kacang mayasi ya sama saja. Kacang mayasi kan enak. Jadi gitu benar Pak. Jadi kalau di Indonesia masih berupa imbauan ya, larangan sehingga tidak akan melakukan apa ya, berbagai itu tadi. Belum ada. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya. Ini materi tak kirimkan siapa ya ini ya, Mas apa? Yang saya itu Mas Hairul. Hairul, Pak. Oh ini di sini Mas Hairul. Ya, bentar Mas Hairul. Baik, untuk minggu depan silahkan menghubungi Pak Jafran ya, Mas Hairul ya. Iya, Pak. Saya enggak.
Nah, saya kirimkan Mas Khairul. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.